Cindy Arum Larasati, mahasiswa Pendidikan Kimia Angkatan 2020, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini, aku mau membahas tentang permasalahan lingkungan, khususnya terkait sampah popok sekali pakai. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Riset World Bank tahun 2017, sampah popok sekali pakai menyumbangkan sampah terbanyak ketiga di laut, yaitu sebesar 21%. Angka yang cukup tinggi, bukan? Sampah popok sekali pakai ini diperkirakan ada sekitar 16,9 miliar sampah per tahun, atau setara dengan 46,4 juta popok dalam sehari loh teman-teman. Sebanyak 37%-nya, sampah popok ini dibuang ke sungai dan mencemari ekosistem di dalamnya. Loh, kok bisa mencemari ekosistem? Tentu saja bisa, karena 55% bahan baku popok sekali pakai terbuat dari plastik dan fiber. Hal itu yang menyebabkan popok sulit terurai dan butuh waktu sekitar 500 tahun untuk bisa terurai. Popok sekali pakai juga mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Proses produksinya pun membutuhkan air 2-3 kali lipat lebih banyak loh dibandingkan popok kain. Popok sekali pakai mengandung bahan kimia yang mengancam kesehatan dan lingkungan. Di antaranya ada klorin. Klorin adalah zat yang berperan sebagai pemutih yang dibuat dengan menggunakan bubur kayu yang diputihkan dengan gas klor. Kemudian ada dioksin. Dioksin adalah zat beracun yang sifatnya karsinogenik yang dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh manusia. Kemudian ada sodium poliakrilat atau superabsorben polimer, yaitu gel penyerap yang dapat menjadi makanan ikan. Kemudian ada volatile organic compound, adalah turunan minyak bumi yang berbahaya bagi kesehatan. Dan yang terakhir ada tributyltin atau TBT, yaitu zat kimia yang beracun dan berbahaya bagi ekosistem air. Nah, banyak banget kan bahan kimia berbahaya yang terkandung di dalam popok sekali pakai? Ternyata, bahan kimia tersebut berdampak loh bagi kesehatan dan lingkungan kita. Bagi kesehatan, popok sekali pakai dapat menyebabkan iritasi dan ruam pada kulit bayi, menyebabkan masalah hormonal dan kemandulan, mengganggu sistem kekebalan tubuh, dan menyebabkan kanker. Mengerikan bukan? Bagi lingkungan, sampah popok sekali pakai ini mencemari air dan tanah karena dibuang sembarangan. Bagi perairan, sampah popok menyebabkan penurunan kemampuan menetas pada ikan dan kegagalan reproduksi, serta menyebabkan penurunan hormon seks dan perubahan kelamin pada ikan. Ikan mengalami ketidakjelasan kelamin, di mana terjadi perubahan pembagian jenis kelamin sejak tahun 2011 hingga tahun 2013. Seharusnya, pembagian jenis kelamin betina dan jantan itu 50:50. Namun, terjadi perubahan sebesar 85% yang didominasi oleh jenis kelamin ikan betina. Sampah popok yang dibuang ke sungai ini juga menyebabkan ikan terpapar mikroplastik dan menyebabkan penyebaran bakteri E. coli loh. Banyak banget kan teman-teman dampak dari sampah popok sekali pakai ini. Terus, untuk mengurangi pencemaran ini, apa sih yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengolah sampah popok sekali pakai ini dengan berbagai cara dan menghasilkan berbagai macam kreasi loh teman-teman. Pertama, from popok to pupuk. Sampah popok dapat kita olah menjadi pupuk loh. Caranya gimana? Yang pertama, gunakan sarung tangan dan masker sebagai pelindung diri. Cuci bersih pospak, kemudian gunting bagian dalam popok menjadi sebuah pola sesuai kreasi kalian. Keluarkan hidrogel pada popok, gunakan sebagai pupuk tanaman dengan cara mencampurnya dengan tanah. Lapisan luar popok dicuci dengan deterjen, kemudian dikeringkan, sehingga dapat diubah menjadi berbagai kreasi. Hasil pengolahan limbah popok ini dapat berupa RPF atau Refuse Plastic Fuel, kertas daur ulang, pupuk cair, pupuk padat, dan media tanam seperti pot bunga. Selain itu, sampah popok juga dapat diolah menggunakan teknologi hidrotermal. Kenapa menggunakan teknologi hidrotermal? Karena
teknologi hidrotermal dilakukan pada suhu 180 derajat Celcius dan bertekanan tinggi, sehingga popok terjamin dapat diolah dengan aman dari segala bibit penyakit. Dan teknologi hidrotermal ini dapat memisahkan material plastik dan fiber secara langsung loh teman-teman. Kapasitas pengolahannya juga lebih besar dibandingkan pengolahan secara konvensional. Hasil olahan dari teknologi hidrotermal ini berupa plastik dan fiber yang dijadikan sebagai bahan dasar kertas, bangunan, dan minyak. Sampah popok juga dapat disulap menjadi lampu hias yang bernilai jual tinggi loh teman-teman. Pemirsa, popok bekas saat ini menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar. Ya. Karena kondisi inilah, sekelompok ibu rumah tangga di Kota Malang, Jawa Timur mengubah sampah popok menjadi kreasi kap lampu bernilai jual tinggi. Kita lihat ya, ternyata popok bekas ini menjadi penyumbang sampah terbesar loh di kawasan perkotaan pemirsa. Dan tidak hanya dikenal sebagai bahan yang tidak mudah terurai, sampah popok juga banyak dijumpai di daerah aliran sungai atau saluran irigasi. Ya, karena kondisi inilah sekelompok ibu rumah tangga di Kota Malang, Jawa Timur mengubah sampah popok menjadi kreasi kap lampu bernilai jual tinggi. Kap lampu ini dijual dengan harga antara Rp75.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung bentuk dan ukuran. Saat ini penjualan difokuskan melalui online. Dan tak hanya dapat memberikan tambahan pemasukan bagi warga sekitar, hal ini juga mampu mengurangi tumpukan sampah di Kota Malang, terutama popok sekali pakai. Nah, sebagai solusi dari permasalahan ini, kita bisa beranjak mengganti popok sekali pakai atau pospak dengan popok kain loh teman-teman. Cloth diaper atau Clody sebagai solusinya. Cloth diaper atau Clody adalah popok kain yang dapat dicuci, aman dari bahan kimia berbahaya, dilengkapi dengan penyerap, lebih hemat, aman digunakan untuk bayi, dan tentunya ramah lingkungan. Stop pospak, yuk berkelodi, karena kelodi ramah lingkungan.